Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa investment itu terdiri dari dua jenis investasi, yaitu debt investment dan equity investment. Nah, debt investment dan equity investment itu juga disebut sebagai financial asset atau aset keuangan. Apa itu aset keuangan? Jika sebelumnya kita sering mengetahui aset berupa tanah, bangunan, peralatan, emas, nah itu yang disebut sebagai real asset. Real asset ini juga bisa digunakan untuk investasi. Contohnya, kita berinvestasi dalam bentuk tanah, di mana kita membeli tanah dengan harapan nilai tanah akan naik dan kita mendapatkan keuntungan ketika kita menjual. Namun, aset real ini tidak seliquid dibandingkan dengan financial asset. Aset real kurang liquid karena kita membutuhkan waktu lama untuk menjual contoh tanah tadi, dan pastinya membutuhkan juga biaya yang tinggi. Di samping itu, aset real juga memerlukan biaya perawatan agar kualitas aset masih terjaga sampai aset real tersebut dijual. Aset keuangan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, dan aset ini menggambarkan kondisi pasar di mana pasti terdapat permintaan dan penawaran yang pada akhirnya akan menentukan harga jual aset. Aset keuangan sendiri diatur dalam PSAK 50 paragraf 11. Di sana disebutkan bahwa aset keuangan itu merupakan aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan dengan entitas lain, hak kontraktual. Yang dimaksud dengan hak kontraktual di sini adalah hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas atau dari perusahaan, atau hak kontraktual untuk menukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Atau di poin terakhir, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif atau derivatif. Kontrak dalam bentuk non-derivatif di mana perusahaan harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan menukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu untuk instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan. Sehubungan dengan paparan terkait aset keuangan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa aset keuangan ini bisa berupa kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan lain, dan berdasarkan hak kontraktual atau kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas lainnya. Jadi aset keuangan ini tergolong memiliki tingkat likuiditas yang tinggi serta menggambarkan kondisi pasar. Dalam materi akuntansi keuangan menengah 3, kita akan membahas lebih detail terkait dengan akuntansi untuk aset keuangan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu debt investment dan equity investment. Kita mulai pembahasan investasi yang berhubungan dengan debt investment. Sebelum kita memastikan apakah investasi itu tergolong debt investment atau equity investment, sebelum kita memutuskan jenis-jenis investasi apa dalam debt investment dan equity investment, maka kita perlu mengetahui kedua kriteria di sini. Yang pertama, apa model bisnis yang dimiliki perusahaan sehubungan dengan pengelolaan aset keuangannya? Yang dimaksud di sini adalah terdapat model bisnis di mana perusahaan memiliki tujuan investasi untuk menahan investasi dalam jangka panjang atau sesuai kontrak cash flow-nya. Ada juga investasi karena perusahaan ingin melepas investasi tersebut sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo kontraknya. Yang kedua, apa jenis cash flow kontraktual terkait dengan aset keuangannya? Maksud dari kriteria ini adalah apakah syarat-syarat kontrak menyebabkan adanya cash flow yang berasal dari pembayaran atas nilai pokok investasi dan dari bunga dari pokok investasinya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide selanjutnya. Slide ini menunjukkan klasifikasi debt dan equity investment. Nah, bisnis model terkait dengan investasi dalam bentuk hutang ada dua, yaitu held for collection dan ada trading serta held for collection and selling. Ketiga motif ini akan mempengaruhi akuntansinya. Kita bisa lihat ketika bisnis model adalah held for collection, maka nanti kita akan mengakui sebesar amortized cost.
Jika motif investasi adalah untuk trading dan untuk held for collection and selling, maka kita nanti akan mengakui atau melaporkannya sebagai fair value. Contoh transaksi yang berhubungan dengan held for collection dan penerapan amortized cost adalah contoh perusahaan Toshiba melakukan investasi dalam bentuk obligasi dengan tujuan memiliki obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Investasi itu menyebabkan perusahaan mendapatkan pendapatan bunga dan pelunasan pokok investasinya ketika jatuh tempo. Tanggal pembayaran bunga dan tanggal pembayaran pokoknya sudah tertulis di obligasi. Hal ini juga kita sudah pahami ketika kita mempelajari materi akuntansi yang terkait dengan liabilitas obligasi. Nah, ketika kita mempelajari materi hutang obligasi, di sana kita juga mempelajari konsep amortisasi. Materi tersebut juga diterapkan di sini. Jadi perusahaan yang investasi dalam bentuk obligasi ini akan menghitung nilai investasi sebesar amortized cost sampai jatuh tempo, asalkan tujuan dari investasi itu adalah held for collection. Jadi dapat disimpulkan bahwa model bisnis atau motif perusahaan untuk melakukan investasi yang berupa held for collection berarti perusahaan tersebut ketika berinvestasi memiliki tujuan untuk memiliki investasi atau menahan investasi, contohnya obligasi, sampai jatuh tempo, sehingga perusahaan harus menerapkan amortized cost. Sedangkan jika investasi tidak untuk tujuan held for collection, yaitu untuk trading dan held for collection and selling, maka kita akan menilai berdasarkan fair value. Di sini jika tujuannya trading berarti niat awalnya tidak untuk menahan investasinya sampai jatuh tempo. Perusahaan bisa menjual investasi sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Perusahaan yang melakukan investasi dengan tujuan ini biasanya untuk kepentingan jangka pendek. Contohnya, PT Toshiba tadi membeli obligasi dengan tujuan trading, di mana perusahaan ini tidak ada niat untuk memiliki obligasi sampai jatuh tempo dan akan menjual obligasi sewaktu-waktu tergantung dengan nilai obligasi di pasar yang dirasa menguntungkan untuk menjual obligasi. Ketika perusahaan memiliki niat ini, maka investasi dalam bentuk obligasi akan diakui atau dilaporkan sebesar fair value. Dan untuk motif held for collection and selling, berarti perusahaan memiliki dua tujuan investasi, yaitu untuk memiliki investasi dalam waktu lama dan juga memiliki motivasi untuk menjual aset keuangannya. Perlakuannya sama dengan trading, yaitu dilaporkan sebesar fair value. Kemudian untuk equity investment pada umumnya dicatat dan dilaporkan sebesar fair value. Jenis investasi dalam bentuk ekuitas ini pasti tidak memiliki tanggal jatuh tempo, di mana tidak terdapat jadwal pembayaran bunga dan pokoknya. Inilah yang disebut tidak memiliki contractual cash flow test. Oleh sebab itu, equity investment dilaporkan sebesar fair value-nya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, debt investment memiliki contractual cash flow yang menyebutkan jadwal atau tanggal pembayaran pokok investasi dan bunganya. Debt investment terdiri dari 3 kelompok, held for collection and selling, serta trading. Ketiga motif ini akan mempengaruhi akuntansi untuk debt investment. Slide ini menunjukkan rangkuman bagaimana bisa 3 motif held for collection and selling, serta trading mempengaruhi akuntansi untuk debt investmentnya. Nah, untuk kategori held for collection, kita mengakui sebesar amortized cost. Held for collection and selling, kita mengakui sebesar fair value. Trading securities, kita akan mengakui sebesar fair value-nya. Ketika ada transaksi yang menyebabkan unrealized gains or loss, ini nanti kita akan paham ketika kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk kategori debt investment yang held for collection, kita tidak akui adanya unrealized gain or loss. Untuk held for collection and selling serta trading, kita akan mengakui, tapi yang tergolong held for collection and selling kita akan mengakui di other comprehensive income, sedangkan untuk trading kita akan mengakui unrealized gain or loss di net income. Untuk pendapatan lainnya, debt investment yang tergolong held for collection and selling, dan trading semuanya akan mengakui adanya pendapatan bunga dan juga akan mengakui adanya gain atau loss atas penjualan investasi.